Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Baik, pemirsa, hari ini LPSK akan melakukan asesmen terhadap istri dari Irjen Verdi Sambo, yaitu Ibu Putri Sambo. Dan ini adalah lanjutan proses asesmen yang dilakukan oleh LPSK untuk meminta keterangan kepada Putri Chandrawati atau Putri Sambo di rumah pribadinya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Kita lihat ada sejumlah orang yang turun dari mobil dan langsung masuk ke dalam kediaman pribadi dari Ibu Putri Sambo. Asesmen ini memang sebelumnya sudah tertunda 3 kali. Dan agenda ini adalah bagian dari asesmen psikologis agar LPSK dapat menentukan seperti apa nantinya pemberian perlindungan kepada Putri Sambo. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, Putri Chandrawati atau Putri Sambo muncul pertama kalinya di publik pada hari Minggu kemarin atau setelah 1 bulan kasus pembunuhan Brigadir J. Kita langsung bergabung dengan rekan Marcelina Tumundo yang saat ini berada di kediaman pribadi Putri Sambo. Marcelina, bisa Anda laporkan situasi terkini di sana saat ini? Ya, Reza, baru saja tadi kami melihat ada sebanyak 5 orang anggota dari LPSK yang sudah masuk ke rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Ini terkait agenda pemeriksaan atau assessment terhadap Putri Chandrawati, istri dari Verdi Sambo. Tepatnya LPSK, tim dari LPSK ini tiba sekitar pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat menggunakan 1 kendaraan. Dan tadi sebelum mereka masuk ke rumah pribadi Irjen Sambo, sebelumnya ada sedikit koordinasi yang dilakukan dengan ada sebanyak 3 orang laki-laki yang nampaknya ini merupakan tim ataupun pihak-pihak yang memang bekerja di rumah pribadi Irjen Pol Verdi Sambo. Kami sudah mencoba mengonfirmasi kepada pihak juru bicara ataupun pimpinan dari LPSK terkait agenda ini, apakah ada keterangan yang bisa diberikan sebelum tim melakukan assessment, tetapi berdasarkan keterangan dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi bahwa tim dari LPSK yang datang hari ini adalah pihak staf dan juga beberapa psikolog yang akan mendalami kondisi psikologis dari Putri Chandrawati, sehingga kemungkinan besar dari tim LPSK yang datang hari ini tidak dalam kapasitas untuk bisa memberikan keterangan, tetapi akan kami coba konfirmasi kembali setelah nantinya mereka keluar dari kediaman pribadi Verdi Sambo untuk melakukan assessment terhadap Putri Chandrawati. Sejauh ini kami juga belum bisa memastikan akan berapa lama proses assessment ataupun pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati ini, karena baru saja tadi tim dari LPSK ini masuk ke rumah pribadi Irjen Sambo. Dan
kami pun awak media sebetulnya baru saat ini ketika LPSK tiba baru diperbolehkan untuk mengambil gambar tepat di depan rumah Irjen Pol Verdi Sambo, karena memang ada beberapa orang yang bertugas untuk betul-betul menjaga secara ketat agar tidak terdapat exposure ataupun pengambilan gambar yang terlalu banyak. Tetapi seiring dengan tadi pihak LPSK sudah tiba, kemudian ada sedikit koordinasi yang nampaknya tadi disampaikan. Ini akhirnya kami dapat melihat lebih dekat bagaimana situasi di depan rumah pribadi Irjen Verdi Sambo. Terkait dengan pemeriksaan terhadap Putri Chandrawati hari ini atau permintaan keterangan dan asesmen psikologis, ini merupakan penjadwalan ulang yang sebelumnya dijadwalkan di tanggal 2 Agustus kemarin. Namun karena melihat kondisi dari Putri Chandrawati pada saat minggu lalu ini belum cukup stabil untuk memberikan keterangan, akhirnya dijadwalkan kembali pada hari ini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan realnya tadi pihak LPSK tiba sekitar pukul 10 lebih 18 menit waktu Indonesia Barat. Kemudian dari pantauan kami juga tadi saya sempat melihat ada 5 orang yang turun dari satu mobil berlambang LPSK ini. Ada kalau saya tidak salah 2 atau 3 orang yang memakai seragam bertuliskan LPSK, dan ada beberapa lainnya ini yang menggunakan baju bebas begitu, dan kami mensinyalir bahwa ada yang memang berperan sebagai psikolog dan ada yang akan mencatat. Kemudian juga tadi kami melihat ada semacam alat perekam atau tripod begitu ya yang juga dibawa oleh tim dari LPSK ini. Belum kami ketahui secara pasti akan seperti apa proses pemeriksaan ataupun asesmen yang akan dilakukan terhadap Putri Chandrawati. Yang pasti sejauh ini nampaknya ada beberapa koordinasi lagi yang akan dilakukan sebelum nantinya proses asesmen ini akan dimulai. Reza? Ya, Marcelina, tadi Anda mengatakan ada orang-orang yang berjaga di kediaman pribadi Putri Sambo. Ini dari pihak mana saja? Apakah mereka dari pihak kepolisian atau seperti apa, Marcelina? Ya, dari pantauan kami ada sebanyak 3 orang tadi yang keluar pertama kali ketika pihak dari LPSK ini tiba. Mereka semua menggunakan baju bebas, tidak ada atribut lambang apapun, dan belum dapat dipastikan apakah ini merupakan ajudan atau pihak dari kepolisian. Tetapi dari konfirmasi yang awak media lakukan kepada Kadif Humas Polri, bahwa kalau dari pihak polisi atau dari pihak Mabes Polri sendiri sebetulnya tidak ada upaya untuk meminta tambahan atau penebalan penjagaan di rumah pribadi Irjen Polisi Verdi Sambo atau di rumah pribadi tempat Putri Chandrawati saat ini tinggal. Dan memang untuk pihak-pihak yang bertugas ini sebelumnya ketika kami mencoba mengambil foto atau video dari pagi tadi sebelum LPSK datang, mereka ini sifatnya adalah mengamankan agar tidak ada pengambilan gambar ataupun exposure yang berlebih. Kalau kita lihat memang tujuan dari atau salah satu kondisi yang diperlukan dalam upaya memberikan keterangan kepada LPSK ini adalah perlunya rasa aman dan juga nyaman dari calon saksi dan korban yang dilindungi untuk memberikan keterangan. Artinya dengan dilakukannya pemeriksaan di rumah pribadi Putri Chandrawati, ia sendiri sebetulnya sudah cukup percaya diri bahwa dapat memberikan keterangan secara leluasa di rumah pribadinya sendiri, sehingga adanya penjagaan ini nampaknya untuk selain untuk menjaga secara segi keamanan, tapi juga untuk lebih memberikan rasa nyaman kepada Putri Chandrawati sendiri untuk bisa memberikan keterangan kepada LPSK. Reza. Baik, kalau kita bicara soal asesmen psikologis yang akan dilakukan oleh pihak LPSK terhadap Putri Sambo, ini sebenarnya asesmen psikologis itu meliputi apa saja, Marcelina?
Ya, terkait dengan asesmen psikologis meliputi poin-poin apa saja, ini yang juga masih kami nantikan keterangan lebih lanjutnya dari pihak LPSK, tetapi yang pasti komponen kondisi psikologis dari calon saksi dan korban yang akan dilindungi ini menjadi salah satu syarat yang wajib didalami oleh pihak LPSK. Sesuai dengan apa yang menjadi peraturan dari LPSK sendiri, bahwa ada beberapa kriteria yang harus didalami terlebih dahulu oleh pihak tim LPSK sebelum memutuskan seseorang ini bisa memberikan sebuah atau bisa diberikan perlindungan dari LPSK. Selain kondisi psikologis, pihak LPSK juga akan menilai seberapa penting peran dari saksi atau korban ini dan seberapa penting keterangan yang bisa diberikan oleh saksi atau korban yang bersangkutan. Kemudian juga akan dinilai bagaimana kerentanan dari saksi atau korban ini untuk mendapatkan serangan begitu ketika mereka memberikan suatu keterangan. Dan selain itu juga akan ada beberapa asesmen lainnya termasuk dengan penilaian secara psikologis yang akan didalami oleh pihak LPSK terkait dengan keputusan untuk memberikan perlindungan atau tidak. Kalau kita lihat secara runut dari kronologi pihak kepolisian berdasarkan salah satu laporan yakni dugaan pelecehan seksual, bisa dikatakan Putri Chandrawati ini adalah sebagai korban kalau memang nantinya terbukti bahwa ada upaya pelecehan seksual terhadap Putri Chandrawati. Sementara kalau kita melihat kronologi dari kasus tembak-menembak pun bisa dikatakan Putri Chandrawati juga ini berperan sebagai saksi kunci untuk bisa betul-betul mengungkap sebenarnya kejadian di rumah dinas Irjen Verdi Sambo ini seperti apa. Apakah betul ada penembakan atau mungkin ada upaya-upaya lain yang juga dilakukan pada tanggal 8 Juli kemarin. Dan jika kita mencocokkan juga dengan keterangan saksi lainnya ataupun yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka yakni Barada Eliezer, ia bahkan sudah memberikan keterangan dalam BAP-nya bahwa ia melakukan penembakan ini atas suruhan dari atasan. Nah, keterangan-keterangan seperti itulah yang nantinya tentu akan sangat penting untuk didapatkan juga dari saksi-saksi lainnya. Tidak cukup dari saksi yang saat ini sudah ditetapkan sebagai tersangka, tetapi juga dari beberapa tokoh-tokoh sentral lainnya termasuk Putri Chandrawati, sehingga tentunya menjadi sangat penting untuk bisa melihat dan juga mendapatkan keterangan dari Putri Chandrawati. Bersamaan itu juga penting sekali bagi Putri Chandrawati untuk bisa mendapatkan perlindungan dari LPSK. Tetapi nantinya untuk keputusan bisa mendapatkan perlindungan atau tidak, apakah sesuai dengan kriteria, inilah yang akan kami nantikan berdasarkan salah satunya adalah hasil pemeriksaan atau asesmen dari LPSK. Reza. Baik, Marcelina Tumundo, kami akan masih menunggu informasi terbaru dari sana dan juga kami akan terus mengupdate informasi terbaru dari Anda. Kita akan ikuti dulu informasi yang berikut ini, pemirsa. Pemirsa, kembali kita hadirkan kedatangan LPSK ke kediaman pribadi dari Putri Chandrawati atau Putri Sambo, istri dari Irjen Verdi Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Ini adalah detik-detik ketika tim dari LPSK hadir langsung di kediaman pribadi Putri Sambo. Disebutkan oleh reporter kami Marcelina Tumundo tadi, ada 5 orang tim dari LPSK yang masuk
ke kediaman pribadi Putri Sambo. Terdiri dari pihak staf dan juga psikolog yang datang kali ini. Ini adalah lanjutan proses assessment dari LPSK untuk meminta keterangan kepada Putri Sambo di rumah pribadinya. Pertemuan ini memang sebelumnya sudah sempat tertunda 3 kali dan agenda ini adalah bagian dari asesmen psikologis agar LPSK nantinya dapat menentukan pemberian perlindungan kepada Putri Sambo. Sebelumnya Putri Sambo muncul pertama kali di publik pada hari Minggu lalu atau setelah 1 bulan kasus pembunuhan Brigadir J. Saat itu ia sedang atau ingin mengunjungi suaminya yang diperiksa di Makobrimob, namun akhirnya tidak berhasil menemui Irjen Verdi Sambo. Kita akan langsung melihat situasi di Makobrimob. Sampai saat ini Irjen Verdi Sambo masih diperiksa di Makobrimob Kelapa II Depok. Untuk mengetahui informasi terkini dari lokasi pemeriksaan, Irjen Verdi Sambo sudah tersambung dengan rekan kami Glory Nata. Glory, apakah sudah ada hasil pemeriksaan Irjen Verdi Sambo hari ini? Ya, selamat siang Reza dan juga pemirsa. Hingga hari ini berarti artinya sudah sekitar 3 hari mantan dari Kadif Propam Polri yaitu Irjen Pol Verdi Sambo ini diamankan atau dapat dikatakan ditahan di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat, dan dapat terlihat di siang hari ini untuk pantauan situasi dan juga kondisi di Makobrimob ini terpantau sangat sepi, namun penjagaan ini dapat dikatakan sangat ketat. Dapat dilihat juga sudah ada kendaraan taktis yang disiagakan, ada 1 barakuda, kemudian ada 5 kendaraan motor dan juga kendaraan taktis lainnya, dan ada penjagaan dari beberapa kepolisian yang memegang senapan laras panjang. Dan hingga siang hari ini kami masih belum melihat ada kunjungan dari pihak keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, yang mana kunjungan terakhir dari pihak keluarga ini datang pada tanggal 7 Agustus, yang mana dari pihak istri yaitu Putri Chandrawati bersama dengan anaknya dan juga bersama dengan kuasa hukum yaitu Arman Hanis, yang menyampaikan bahwa kunjungannya adalah untuk menjenguk Verdi Sambo dan juga membawakan pakaian ganti. Namun ternyata kedatangan pihak keluarga ini tidak diterima atau bahkan tidak diizinkan untuk masuk ke Makobrimob karena penjagaan yang super ketat ini. Dan juga hingga siang hari ini kami juga sudah berkomunikasi dengan pengacara dari Putri Chandrawati yaitu Arman Hanis bahwa hingga hari ini belum ada tanda-tanda kedatangan para keluarga untuk menjenguk Verdi Sambo. Dan juga terakhir informasi yang kami himpun dari pihak Kadif Humas Polri, rencananya nanti sore ini dari pihak Mabes Polri akan mengumumkan penetapan 1 orang tersangka lainnya selain 2 tersangka yang saat ini sudah ditetapkan, yaitu ada Barada Richard Eliezer yang mana disangkakan pasal 338 tentang dugaan pembunuhan Jungto 55 dan 56 KUHP dan terancam penjara sebanyak 15 tahun. Dan Baradae ini ditahan pada tanggal 3 Agustus. Kemudian ada Brigadir Ricky Rizal atau Brigadir RR disangkakan pasal pembunuhan berencana yaitu pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338, Jungto 55 dan 56 KUHP, yang mana untuk ancaman penjaranya bisa penjara seumur hidup atau paling lama 20 tahun penjara. Dan Brigadir RR ini ditangkap atau ditahan pada tanggal 7 Agustus. Dan hingga saat ini pun kami belum mendapatkan informasi tentang siapakah yang merencanakan atau memerintahkan, bahkan siapakah yang mengeksekusi hingga tewasnya Brigadir J. Namun kemarin kami juga mendapatkan informasi bahwa dari pihak Wakapolri, kemudian Kabar Eskrim, dan juga dari pihak Irwasum ini sempat datang ke Makobrimob sekitar pukul 12 siang hingga pukul 3 sore untuk melakukan berbagai macam pemeriksaan, mulai dari pemeriksaan saksi, kemudian pendalaman, dan juga ada analisa terhadap hasil lab forensik, yang mana kami juga meminta keterangan dari Div Humas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo, menyatakan bahwa hingga saat ini pendalaman dan juga pemeriksaan ini masih terus dilakukan. Nantinya dari pihak kepolisian akan langsung melakukan rilis kepada media terkait dengan hasil-hasil yang saat ini tengah dilakukan. Reza. Baik, Glory, dari pengamatan Anda saat ini sebenarnya situasi terbaru di Makobrimob seperti apa, khususnya dari segi pengamanan?
Ya Reza, kalau dapat dilihat saat ini di layar kaca untuk pengamanan yang ada di Makobrimob ini terlihat ada satu barakuda ataupun kendaraan taktis yang disiagakan di sini. Dan juga dapat dikatakan ini pengamanannya super ketat karena dari pagi tadi kami mengamati tidak ada kendaraan yang keluar masuk di pintu yang ada di markas atau Makobrimob Polri yang ada di Depok Kelapa II, Jawa Barat ini. Terlihat juga ada 2 orang polisi berpakaian loreng-loreng ini memegang senapan laras panjang. Dan hingga saat ini kami juga tadi mengonfirmasi melalui pesan WhatsApp kepada Irjen Pol Dedi Prasetyo, apakah nantinya hari ini tanggal 9 Agustus apakah ada kunjungan dari pihak Wakapolri kemudian Kabar Reskrim seperti yang terjadi kemarin. Namun dari pihak Irjen Pol Dedi Prasetyo ini menyatakan bahwa hingga saat ini belum ada informasi terkait dengan kunjungan Wakapolri ataupun kedatangan Kapolri ke Makobrimob. Sementara itu, seperti yang kita ketahui bahwa dari pihak Inspektorat Khusus atau Irsus yang sudah dibentuk oleh Kapolri sendiri ini sudah menetapkan bahwa Irjen Pol Verdi Sambo saat ini sudah melanggar aturan ataupun kode etik kepolisian karena tidak profesional dalam melakukan penanganan perkara pada saat olah TKP atau terbukti mengambil CCTV, yang mana dari pihak Irsus sendiri sudah memeriksa sekitar 10 orang saksi dan juga sudah mengamankan bukti. Dan selain Irjen Pol Verdi Sambo, ini ada 25 orang polisi lainnya yang saat ini sudah dimutasi atau melanggar kode etik, dan juga ada 4 orang diantaranya yang ditempatkan khusus atau di tempat pansus yang kami duga ini tempat khususnya ada di Makobrimob Depok, dan rencananya nanti akan dilakukan proses pembuktian, kemudian nantinya bukti pembuktian tersebut akan disidangkan dalam sidang kode etik. Selain itu juga kami belum mendapatkan informasi terkait dengan status Verdi Sambo, yang mana terakhir disampaikan untuk Verdi Sambo masih belum ditetapkan sebagai tersangka, dan untuk Verdi Sambo diamankan di Makobrimob ini hingga 30 hari ke depan. Dalam penanganan kasus perkara tewasnya Brigadir J ini ada 2 tim yang saat ini tengah bekerja, diantaranya ada tim sus yang bekerja untuk membuktikan apakah ada pelanggaran unsur pidana. Kemudian ada juga Irsus atau Inspektorat Khusus yang nantinya akan mengungkap apakah ada pelanggaran kode etik di dalamnya. Dan mari kita tunggu bersama apakah hasil dari pemeriksaan saksi dan juga penganalisan terhadap kasus tewasnya Brigadir J saat ini, dan apakah nantinya ke depannya dari pihak kepolisian akan menetapkan 1 orang tersangka lagi dalam waktu dekat. Reza. Baik, Glory Nata, terima kasih atas laporannya langsung dari Makobrimob Depok. Pemirsa, Breaking News akan kembali sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di Metro TV. Terima kasih Anda masih bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita pantau dulu situasi terbaru di Bareskrim Polri. Informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Sisilia Sinabariba. Sisil, apa saja agenda pemeriksaan di Bareskrim terkait kasus tewasnya Brigadir Yosua hari ini? Ya Reza, untuk agenda di Bareskrim Mabes Polri pada hari ini yakni Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK hari ini akan mengunjungi atau akan datang ke Bareskrim Mabes Polri untuk meminta konfirmasi kepada pihak penyidik ataupun pihak kepolisian terkait dengan pengajuan Barada Eliezer sebagai justice collaborator dalam kasus meninggalnya Brigadir Joshua. Jika sesuai dengan agenda, seharusnya LPSK tiba dan juga melakukan pertemuan dengan pihak dari kepolisian pada pukul 10 pagi, namun hingga pukul 10:48 pada saat ini kami mengonfirmasi kepada pihak LPSK masih dalam perjalanan menuju ke Bareskrim Mabes Polri. Pertemuan antara LPSK dengan penyidik pada hari ini merupakan kelanjutan dari pertemuan kemarin antara LPSK dengan pengacara atau kuasa hukum dari Barada Eliezer. Karena kemarin kuasa hukum Barada Eliezer sudah meminta secara resmi atau mengajukan secara resmi permintaan sebagai justice collaborator. Nah, pernyataan-pernyataan yang disampaikan oleh pihak dari kuasa hukum inilah yang hari ini akan dikonfirmasi oleh pihak dari LPSK kepada pihak penyidik apakah memang sesuai dengan
dengan apa yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Barada Eliezer kepada pihak penyidik dan apakah sudah sesuai dengan kemarin yang disampaikan oleh kuasa hukum kepada pihak dari LPSK. Dan memang saat ini pihak LPSK masih dalam perjalanan dan terlihat juga saat ini awak media masih menunggu kedatangan dari pihak LPSK. Kami mengonfirmasi kepada pimpinan LPSK ada 2 pimpinan yang hari ini akan bertemu dengan pihak kepolisian, yakni Ahmadi dan juga Edwin Partogi. Dan kami juga masih menunggu terkait dengan kedatangan mereka. Namun sekali lagi tadi dikonfirmasi bahwa kedatangan hari ini adalah untuk melakukan konfirmasi apa yang kemarin disampaikan oleh pihak kuasa hukum akan dicocokkan dengan pernyataan yang sudah disampaikan oleh pihak dari Barada Eliezer ataupun Barada Eliezer itu sendiri kepada pihak kepolisian. Memang kemarin kuasa hukum Barada Eliezer sudah mengajukan secara resmi pengajuan sebagai justice collaborator. Hal ini dikarenakan pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer adalah pasal 388. Artinya bahwa Jungto 55, Jungto 56 KUH pidana artinya bahwa kejahatan ataupun tindakan yang dilakukan oleh Barada Eliezer ini tidak dilakukan seorang diri, artinya dia bukan merupakan peran utama, ada aktor lain di baliknya. Sehingga Barada Eliezer dinilai sebagai saksi kunci dan diharapkan ada perlindungan dari LPSK untuk keamanan dari Barada Eliezer, terutama nanti untuk menyampaikan kesaksian-kesaksian lebih lanjut. LPSK juga menyebutkan, Reza dan pemirsa, bahwa ketika nanti LPSK sudah secara resmi menyampaikan kepada pengadilan bahwa Barada Eliezer ini adalah justice collaborator, maka sesuai dengan undang-undang, maka pengadilan ataupun hakim wajib mempertimbangkan secara serius bahwa Barada Eliezer ini merupakan justice collaborator seperti yang sudah disampaikan oleh LPSK. Saat ini kami masih menunggu kedatangan dari LPSK yang masih dalam perjalanan menuju ke Barreskrim Mabes Polri. Reza. Sisil, satu lagi Sisil, saya ingin tanya, apakah di Barreskrim saat ini masih ada mobil taktis ataupun anggota BRIMOB yang berjaga di sana? Iya, untuk saat ini Reza kami belum melihat adanya mobil taktis seperti yang terjadi pada hari Sabtu yang lalu. Ya juga bersamaan dengan dibawanya Irjen Verdi Sambo ke Makobrimob Depok, kami belum melihat adanya mobil taktis yang didatangkan ke Barreskrim Mabes Polri. Namun meski belum adanya ini, namun penjagaan juga tidak diperketat Reza di sekitar kawasan Barreskrim Mabes Polri. Namun yang berbeda untuk kali ini adalah adanya karangan bunga yang ada di sekitar kawasan Mabes Polri, terutama di sekitar kawasan Trunojoyo. Karangan bunga ini berisi dukungan kepada tim kepolisian, terutama tim khusus untuk segera menuntaskan kasus ini. Dukungan ini sekaligus juga merupakan tuntutan kepada pihak kepolisian untuk segera menuntaskan kasus yang menewaskan Brigadir Joshua pada 8 Juli 2022 yang lalu. Tidak hanya itu, kami juga mendapatkan konfirmasi dari Divisi Humas Mabes Polri bahwa nanti sore pihak kepolisian, terutama Kapolri, akan menyampaikan tersangka baru terkait dengan kasus ini setelah sebelumnya sudah ada 2 tersangka, Barada Eliezer dan juga Brigadir Riki yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah ditahan oleh pihak dari Barreskrim Mabes Polri. Tentu ini menjadi menimbulkan rasa penasaran di publik siapa sebenarnya tersangka lain di balik kasus ini, bahkan sampai Kapolri yang harus mengumumkan tersangka ini. Tentu ini kita harus menunggu bersama, Reza, terkait dengan apa saja agenda hari ini, baik itu yang akan dilakukan oleh LPSK ataukah rilis yang nanti sore akan disampaikan oleh pihak kepolisian. Reza. Baik, terima kasih atas laporannya Sisilia Sinabariba langsung dari Barreskrim Polri. Pemirsa, untuk mengetahui proses asesmen istri Irjen Verdi Sambo, yaitu Putri Sambo oleh LPSK, dan juga tentang pengajuan justice kolaborator yang diajukan oleh Barada E, kita sudah tersambung dengan Wakil Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK, Edwin Partogi Pasaribu. Selamat siang, Pak Edwin. Selamat siang, Reza. Baik, Pak Edwin, hari ini LPSK rencananya datang ke 2 tempat, Barreskrim dan juga di kediaman Putri Sambo, juga tim LPSK sudah hadir di sana. Tadi informasinya ada 5 orang yang hadir di sana. Ini agendanya apa saja, Pak? Kalau kita bicara di rumah Putri Sambo terlebih dahulu. Kegiatannya adalah asesmen psikologi. Saya juga akan mendalami apa penyebab dari trauma, depresi, problem psikis yang dialami oleh ibu. Jadi ini asesmen saya juga investigasi atas permohonan perlindungan yang disampaikan oleh pemohon.
Baik. Pertemuan ini kan sebelumnya sebenarnya sudah tertunda 3 kali ya kalau tidak salah, Pak Edwin. Pak Edwin, Anda masih bisa Halo? mendengar saya? Ya, Pak Edwin? Masih. Halo? Ya, Baik, halo? Pak Edwin, Anda masih bisa mendengar suara saya? Bisa? Ya, baik. Pak Edwin, pertemuan dengan Putri Sambo ini sebelumnya sudah tertunda 3 kali, Pak Edwin. Artinya dalam pemeriksaan kali ini fokusnya kemana, Pak? Selain juga psikologi. Ya, kan kami belum pernah mendapatkan keterangan langsung dari Ibu P. Ya, pertemuan pertama tanggal 16 Juli di rumah kediaman beliau juga situasinya belum memungkinkan untuk diwawancara. 2 kali panggilan tidak datang dan yang datang kan kuasa hukum dan psikolog, dan kemudian psikolognya menyarankan agar LPSK melakukan pemeriksaan di rumah Ibu P, dan permintaan itu kami setujui. Baik. Pemeriksaan psikologi ini di kediaman Putri Sambo biasanya memakan waktu berapa lama, Pak, untuk melakukan asesmen psikologi? Ya. Pak Edwin, mohon maaf suara Anda terputus. Ya, halo. Halo? Iya, baik. Silakan Pak Edwin. Ya, sangat penting. Mohonnya seperti apa? Ya. Dan wawancara atau akan dibaca ulang, nanti juga kemungkinan dibutuhkan asesmen berikut. Jadi bisa jadi bukan yang terakhir. Oke. Jangka waktunya berapa lama, Pak, antara asesmen yang hari ini sedang dilakukan dengan asesmen berikutnya? Kami akan tanya dengan ahlinya, dengan psikolog dan psikiater. Baik. Masih belum bisa dikonfirmasi ya, Pak? Seperti itu ya? Iya, tentu sangat tergantung sama ahli. Oke. Lalu apa alasannya Pak LPSK datang langsung ke kediaman Putri Sambo, bukan Putri Sambo sendiri yang datangi LPSK? Apakah ini sebuah hal yang wajar? Ini hal yang wajar, tidak ada yang istimewa. Kami biasanya datang ke rumah pemohon, ya, untuk bertemu langsung dengan korban atau pelapor atau saksi, dan juga bertemu dengan keluarganya. Biasanya memang tujuan kami untuk membuat nyaman, ya, ini untuk menceritakan apa yang dialaminya. Oke. Jadi Syarat ya. Baik. Sebenarnya syaratnya apa saja, Pak, agar Putri Sambo ini bisa mendapatkan perlindungan LPSK? Ya, pemohon itu harus memiliki sifat penting keterangan untuk mengungkap suatu perkara. Dan sifat penting keterangan itu yang juga LPSK uji apakah itu benar atau tidak. Ya, makanya kami melakukan juga investigasi, mendalami informasi, fakta, dokumen dari sumber-sumber lainnya untuk menguji keterangan pemohon tersebut. Selain itu kami juga memeriksa atau melakukan asesmen terhadap tingkat ancaman. Apakah ada ancaman yang mengancam keselamatan jiwa atau ancaman yang bersifat nyata atau potensi pidana yang dialami oleh pemohon. Kemudian kami juga akan melakukan pemeriksaan medis psikologi akibat dari tindak pidana, mohon alami luka atau trauma. Jadi itu juga terakhir dalam Baik. Pak Edwin, kita langsung ke poin yang kedua. LPSK juga hari ini rencananya akan datang ke Bareskrim Polri. Agendanya apa saja, Pak, kedatangan LPSK ke Bareskrim? Kami sudah menerima mohonan dari Baradae yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator atau saksi pelaku yang keterangan itu akan kami konfirmasi kebenarannya baik kepada penyidik maupun kepada Baradae secara langsung. Karena dalam pertemuan sebelumnya dengan LPSK sebanyak 5 kali, kami juga tidak meyakini konstruksi peristiwa yang disampaikan oleh Baradae, karena dari hasil investigasi kami terdapat perbedaan fakta antara
keterangan Baradae dan informasi lain yang kami terima. Baik, terima kasih Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribo atas informasinya bersama kami di Breaking News Metro TV. Pemirsa, kita jeda dulu. Breaking News Metro TV akan kembali sesaat lagi. Pemirsa, Anda masih di Breaking News Metro TV. Presiden Joko Widodo meminta pengungkapan kasus kematian Brigadir Yosua yang melibatkan mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo dapat diusut tuntas dan jangan ada yang ditutup-tutupi. Presiden mengatakan kasus ini jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat kepada Polri dan citra Polri harus dijaga. Infonya Kapolri akan mengumumkan tersangka baru terkait Verdi Sambo, Pak. Ada tanggapan soal itu? Iya, sejak awal kan saya sampaikan, usut tuntas. Jangan ragu-ragu. Jangan ada yang ditutup-tutupi. Ungkap kebenaran apa adanya. Ungkap kebenaran apa adanya. Sehingga jangan sampai menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap Polri. Itu yang paling penting. Citra Polri apapun tetap harus kita jaga. Pemirsa, kita langsung bergabung kembali bersama Marcelina Tumundo yang saat ini berada di kediaman pribadi Irjen Verdi Sambo. Saat ini LPSK beberapa waktu lalu sedang memeriksa istri dari Irjen Verdi Sambo yaitu Putri Sambo dengan fokus kepada asesmen psikologi. Kita akan mendengarkan keterangan selengkapnya dari Marcelina Tumundo. Marcelina, bagaimana informasi terbaru dari sana? Saat ini untuk asesmen yang dilakukan oleh LPSK di rumah pribadi Irjen Sambo, asesmen psikologi terhadap sang istri Putri Chandrawati ini sudah berlangsung sekitar 40 menit atau tepatnya pihak LPSK ini sudah berada di dalam rumah selama 40 menit. Kami masih mencoba mengonfirmasi apakah asesmen ini sudah dimulai atau sudah dilakukan oleh pihak tim LPSK. Sepanjang 40 menit terakhir ini, selain pihak dari tim LPSK yang sudah berada di kediaman, tadi kami melihat ada 2 kendaraan lagi yang menurunkan penumpang di rumah pribadi Irjen Sambo ini, dan nampaknya untuk kendaraan yang baru datang tadi ini adalah pihak dari pengacara keluarga atau pengacara istri Verdi Sambo, Putri Chandrawati. Selain itu, untuk situasi penjagaan di sekitar kediaman pribadi rumah Putri Chandrawati ini juga masih ada sejumlah pihak yang berupaya untuk menjaga begitu untuk memastikan bahwa situasi ini kondusif agar upaya asesmen yang dilakukan oleh LPSK ini dapat tetap dilakukan atau berjalan dengan lancar. Kami juga belum mengetahui akan berapa lama upaya asesmen ini akan berlangsung. Ada beberapa poin yang tentunya akan didalami oleh pihak LPSK terkait kondisi psikologis dari Putri Chandrawati, terutama setelah ia berada di TKP atau tempat kejadian perkara peristiwa tewasnya Brigadir Yosua. Pertemuan hari ini kalau kami kutip dari pernyataan Edwin Partogi bahwa ini merupakan asesmen pertama yang dilakukan terhadap Putri Chandrawati, meskipun sebelumnya LPSK sudah menemuinya beberapa kali, tetapi untuk fokus kepada satu asesmen psikologi ini adalah asesmen yang perdana. Sebelumnya sudah dijadwalkan pada pekan lalu, tetapi pihak Putri Chandrawati ini sebelumnya masih dalam kondisi yang belum cukup stabil untuk bisa memberikan keterangan, terutama untuk mendalami bagaimana dampak yang ia alami, apakah mengalami trauma akibat kejadian pada tanggal 8 Juli kemarin di rumah dinas Verdi Sambo. Inilah yang masih akan didalami oleh pihak LPSK sampai sejauh ini. Kemudian dapat kami gambarkan juga bahwa untuk situasi di kompleks atau di sekitar perumahan dari rumah
pribadi Irjen Sambo ini juga bisa dikatakan cukup kondusif dalam situasi yang tidak begitu ramai begitu, dan juga tidak nampak adanya warga yang berusaha untuk melihat proses yang sedang berlangsung di dalam, sehingga dapat dikatakan sesuai dengan salah satu upaya untuk melakukan salah satu yang menjadi syarat ataupun untuk bisa melakukan asesmen ini adalah memberikan rasa kenyamanan dan juga keamanan bagi saksi ataupun korban ini untuk bisa memberikan keterangan. Dan sebagaimana yang disampaikan oleh LPSK, bahwa LPSK sudah menyetujui bahwa proses asesmen ini dapat dilakukan di rumah pribadi Irjen Sambo terhadap sang istri Putri Chandrawati. Reza. Ya, Marcelina, mungkin bisa Anda jelaskan kembali sebenarnya asesmen psikologis ini meliputi apa saja? Karena tadi Anda mengatakan ada 2 psikolog ya yang hadir langsung di kediaman Putri Sambo. Apa saja yang asesmen yang dilakukan saat ini? Ya, kalau terkait dengan poin-poin yang akan didalami untuk proses asesmen psikologi ini, secara pasti memang masih perlu kami konfirmasi kepada pihak LPSK. Tetapi pihak LPSK tentunya selain akan meminta keterangan dari pihak Putri Chandrawati bagaimana ia berada di TKP ataupun dampak dari kejadian tersebut terhadap kondisi psikologisnya, apakah ia kemudian mengalami trauma, kira-kira poin-poin itulah yang memang akan didalami oleh pihak LPSK. Tetapi tentu tidak cukup sampai pada keterangan Putri Chandrawati saja. Pihak LPSK juga ini akan berupaya untuk mencari data ataupun sumber-sumber lain untuk bisa memastikan dan menilai apakah nantinya Putri Chandrawati ini bisa mendapatkan perlindungan sebagai saksi ataupun korban. Kalau kita lihat tadi ada sekitar 5 orang yang memang datang dari pihak LPSK, satunya ini adalah pengendara, sehingga tadi yang turun dan masuk ke rumah pribadi ini, kalau saya tidak salah ada 4 orang, 2 diantaranya ini mengenakan seragam dari LPSK dan 2 lainnya yang tidak mengenakan seragam. Kami mensinyalir ini adalah pihak dari psikolog itu sendiri yang nantinya kami harapkan bisa memberikan keterangan lebih lanjut terkait bagaimana sebetulnya poin-poin yang didalami oleh LPSK, atau sesederhana bagaimana sebetulnya kondisi Ibu Putri Chandrawati saat ini. Kalau kita melihat, kita bandingkan dengan situasinya pada hari Minggu kemarin ketika pertama kali ia tampil di depan publik, ia menyampaikan keterangan dengan cukup terbata-bata atau bahkan terlihat dalam kondisi yang belum begitu stabil begitu kalau dilihat dari bagaimana tatapan matanya. Nah, inilah yang akan kami update lagi begitu kepada pihak LPSK, apakah memang Putri Chandrawati ini sudah dalam kondisi yang betul-betul lebih stabil untuk bisa memberikan keterangan, dan selain itu juga bagaimana kondisi fisiknya, kondisi medisnya, apakah ini juga dimasuk dalam kriteria yang memang bisa diberikan perlindungan dari pihak LPSK. Reza. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Marcelina Tumundo, langsung dari kediaman pribadi Putri Sambo di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Pemirsa, dari kesaksian terbaru Barada Eliezer, Irjen Verdi Sambo disebut memegang senjata di samping Brigadir Yosua. Menurut pengacara Barada Eliezer, Burhanuddin, kesaksian ini sudah dituangkan ke berita acara pemeriksaan. Barada Eliezer menyatakan bahwa ia turun dari lantai atas saat mendengar keributan di ruang tamu. Ia kemudian turun dari lantai atas untuk mengecek ada apa sehingga terdengar suara keributan. Saat berada di tangga, Barada Eliezer melihat Verdi Sambo memegang pistol. Dari situasi ini di dekat Verdi Sambo, ia melihat Brigadir Yosua sudah terkapar bersimbah darah. Sejumlah karangan bunga terlihat memenuhi bagian depan gedung Mabes Polri. Karangan bunga tersebut bertuliskan dukungan bagi kepolisian untuk menuntaskan kasus yang menewaskan Brigadir Yosua. Sebelumnya sejumlah aktivis masyarakat menggelar aksi nyalakan 3.000 lilin
untuk peringati 30 hari kematian Brigadir Yosua. Karangan bunga terlihat sudah mulai memenuhi halaman depan gedung Mabes Polri di kawasan Trunojoyo, Jakarta Selatan. Karangan bunga berasal dari kalangan pribadi maupun kelompok masyarakat. Dalam karangan bunga tertulis Save Polri serta dukungan kepada Polri. Selain itu juga berisi tuntutan kepada kepolisian, terutama tim khusus untuk segera menuntaskan kasus yang menewaskan Brigadir Yosua pada awal Juli lalu. Sebelumnya Senin malam, sejumlah aktivis masyarakat menggelar aksi nyalakan 3.000 lilin untuk peringati 30 hari kematian Brigadir Yosua. Aksi ini diinisiasi oleh Perkumpulan Huta Barat Indonesia. Dalam aksi ini masyarakat turut mendoakan mendiang Brigadir Yosua Huta Barat, juga menuntut agar pihak kepolisian mengusut kasus ini secara transparan hingga tuntas. Berkati keluarga besar. Nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hari ini tim dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK mendatangi Bareskrim Mabes Polri terkait permintaan justice kolaborator yang diajukan Barada Eliezer. Untuk informasi terkini kita langsung bergabung dengan reporter Sisilia Sinabariba dari Mabes Polri. Sisilia, apa tujuan LPSK hari ini hadir langsung ke Mabes Polri? Ya, Reza, tujuan utamanya tentu untuk meminta konfirmasi dan mencocokkan informasi yang disampaikan oleh Baradae maupun kuasa hukum dari Barada Eliezer yang sudah sempat disampaikan kepada LPSK. Nah, hari ini LPSK akan mendatangi pihak dari Bareskrim Mabes Polri untuk mencocokkan keterangan-keterangan yang sudah disampaikan oleh Barada Eliezer maupun kuasa hukumnya dengan informasi yang dimiliki oleh pihak kepolisian dalam hal ini penyidik. Hal ini dikarenakan seperti tadi yang sudah sempat disampaikan oleh Edwin Partogi Pasaribu, Wakil Ketua LPSK, melalui sambungan telepon dengan Metro TV, yang menyatakan bahwa memang 5 kali pihak dari Barada Eliezer ini mendatangi LPSK, kemudian masih ada beberapa informasi yang menurut LPSK masih perlu dikonfirmasi dan juga perlu dipastikan kebenarannya. Nah, untuk memastikan kebenaran tersebut, maka LPSK hari ini mendatangi Bareskrim Mabes Polri. Namun Reza, jika sebelumnya agenda dijadwalkan pertemuan antara Bareskrim dengan pihak LPSK ini digelar pada pukul 10 pagi, namun kami baru saja mendapatkan informasi dan juga konfirmasi dari Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi bahwa memang terjadi perubahan jadwal pertemuan yang dari pukul 10 pagi kemudian dilakukan reschedule atau penjadwalan ulang, namun jam berapanya ini masih terus disesuaikan oleh pihak LPSK dengan pihak dari Bareskrim Mabes Polri. Namun harinya tetap hari ini pertemuan antara Bareskrim dan juga LPSK, namun jamnya masih akan dilakukan perubahan dan juga penyesuaian. Apa alasan penyesuaian jam pertemuan ini? Kami juga masih menunggu balasan ataupun konfirmasi dari pihak LPSK. Namun yang pasti hari ini LPSK akan mendatangi Bareskrim Mabes Polri dan bertemu dengan pihak penyidik untuk mencocokkan pernyataan yang sudah disampaikan Barada Eliezer kepada LPSK untuk pengajuan dirinya sebagai justice collaborator dengan pernyataan yang disampaikan oleh Barada Eliezer kepada pihak dari kepolisian ataupun pihak penyidik. Kemarin memang kuasa hukum dari Barada Eliezer telah mendatangi LPSK meminta secara resmi dan sudah mengikuti prosedur formil untuk pengajuan diri sebagai justice collaborator. Hal ini dikarenakan dari pasal yang disangkakan kepada Barada Eliezer, ini pasal 388 pembunuhan, Jungto 5556, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Barada Eliezer ini tidak seorang diri dan Barada Eliezer bukanlah pelaku utama, masih ada pelaku lain yang diduga terlibat dalam kasus ini. Sehingga Barada Eliezer dinilai sebagai saksi kunci dan perlu mendapat perlindungan dari LPSK. Sehingga hari ini LPSK akan meminta konfirmasi lebih lanjut mengenai hal ini. Tidak hanya itu, Reza dan juga pemirsa, sebenarnya kemarin pihak dari kuasa hukum Barada Eliezer juga kembali mendatangi Bareskrim Mabes Polri sekitar pukul 20.45 waktu Indonesia Barat kemarin malam untuk melakukan penambahan BAP dan juga pembahasan mengenai justice collaborator yang diajukan oleh Barada Eliezer kepada LPSK. Sehingga pihak dari kuasa hukum Barada Eliezer terus berkoordinasi dengan pihak penyidik selain untuk menambah BAP atau berita acara pemeriksaan, namun juga untuk berkoordinasi terkait pengajuan diri Barada Eliezer sebagai justice collaborator. Saat ini memang kami masih menunggu kedatangan dari LPSK karena belum diberitahukan jam berapa sebenarnya LPSK akan tiba. Namun dipastikan hari ini akan tiba. Reza.
Sisil, tadi Anda juga sempat menyinggung terkait dengan rilis tersangka baru yang akan ditetapkan sore nanti. Apakah ini sudah terkonfirmasi, Sisil? Ya, Reza, tadi kami awak media juga sudah mengonfirmasi mengenai hal ini kepada Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Edi Prasetyo melalui pesan singkat, dan memang dari pesan yang dikirimkan oleh yang bersangkutan bahwa hari ini sore nanti di atas pukul 17.00 waktu Indonesia Barat atau lewat pukul 5 sore nanti akan ada rilis terkait dengan siapa tersangka baru setelah terkait dengan kasus ini, karena kemarin sudah ada 2 tersangka, ada Barada Richard Eliezer, kemudian ada Brigadir Ricky, dan hari ini pihak dari kepolisian mengungkapkan bahwa tim sus akan menyampaikan rilis tersangka baru terkait dengan kasus ini. Tentu yang menjadi menarik adalah tadi sempat disinggung atau juga sempat disampaikan dalam pesan singkat tersebut bahwa yang menyampaikan rilis adalah Kapolri langsung Jenderal Sigit. Nah, tentu ini menjadi menarik, Reza, karena selama ini ketika Kapolri menyampaikan rilis ini cukup besar yang akan disampaikan. Artinya nilai beritanya memang cukup besar disampaikan oleh pihak dari Kapolri. Apakah terkait dengan tersangka baru, pihak dari Divisi Humas Mabes Polri juga mengiyakan, karena kemarin sebenarnya Menko Polhukam Mahfud MD juga sempat menyinggung bahwa hari ini pihak kepolisian atau tim khusus juga akan menyampaikan tersangka baru. Namun siapa tersangkanya ini kita masih menunggu. Namun jika melihat hari ini akan disampaikan oleh Kapolri, tentu kita berharap bahwa yang disampaikan hari ini adalah kunci di balik kasus meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli 2022 yang lalu. Reza. Oke, Sisil, satu lagi, Sisil, terakhir dari saya. Kemarin Menko Polhukam menyebut ada 3 tersangka ya dalam kasus tewasnya Brigadir Joshua. Apakah penetapan tersangka sore nanti itu adalah tersangka ketiga atau tersangka keempat? Informasi di lapangan seperti apa, Sisil? Ya, Reza, informasi yang kami terima dan juga beredar di kalangan wartawan sampai sejauh ini, memang ini merupakan tersangka ketiga sejauh ini karena masih ada 2 tersangka saja yang sudah ditetapkan, yakni ada Barada Eliezer, kemudian ada Brigadir Ricky. Dua-duanya merupakan ajudan dari Ferdi Sambo, sementara satu yang akan ditetapkan pada hari ini kami masih menunggu siapa. Sebenarnya sudah ada beredar nama, beberapa nama, Reza, namun tentu ini tidak dapat kami sampaikan karena kami harus menunggu konfirmasi lebih lanjut apakah benar nama ini yang nanti akan disampaikan oleh pihak dari kepolisian. Kita masih harus menunggu, Reza, dan juga bersabar apa saja kerja dari tim khusus sejauh ini dan juga siapa nanti nama yang akan disampaikan oleh tim khusus. Mengingat, Reza, ini sudah sebulan sejak meninggalnya Brigadir Joshua pada 8 Juli lalu. Artinya memang kita berharap sebulan proses penyelidikan hingga penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, baik itu tim khusus ataupun ada tim lainnya yang dikerahkan oleh pihak kepolisian ini dapat menghasilkan titik terang di balik meninggalnya Brigadir Joshua. Reza. Terima kasih Sisilia Sidabariba melaporkan langsung dari Barreskrim Polri. Pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menyebut tersangka kasus pembunuhan Brigadir Joshua sudah berjumlah 3 orang dan akan terus berkembang. Mahfud MD menilai perkembangan penyidikan kasus Brigadir Joshua cukup cepat di tengah berbagai hambatan. Memang harus hati-hati, kan sudah tersangkanya udah 3. Tersangka 3 itu bisa berkembang dan pasalnya itu 338, 340 dia yang baru ya, pembunuhan berencana. Nah itu nanti akan menjangkau ke yang lebih jelas lagi perannya, apakah aktor intelektual atau ke eksekutor gitu. Ya, dan perkembangannya sebenarnya cepat loh untuk kasus yang seperti itu, yang punya code of silence di sebuah lingkungan yang banyak code silence gitu. Lalu sekarang udah 3 tersangka, kemudian pejabat-pejabat tingginya sudah bedol, deso, sudah. Saya kira yang dilakukan oleh Kapolri itu tahapan-tahapannya dan kecepatannya cukup lumayan, tidak jelek banget. Karena kasus ini kan ya begitu, ada code of silence-nya, ada barrier psychological barrier-nya yang terbagi 2 itu, hierarkis dan politis. Jadi menurut saya tagnya sudah tepat, sudah mulai terang. Mari kita dukung sama-sama. Kita jeda dulu pemirsa, Breaking News Metro TV akan kembali saat lagi. Waktunya memulai hari dengan aroma dan rasa spesial.
Pemirsa, kita akan langsung melihat situasi di Makobrimob Depok. Sudah ada rekan kami Glory Nata di sana. Glory, menjelang penetapan tersangka baru sore nanti, bagaimana pengamanan di Makobrimob? Apakah saat ini sudah semakin diperketat? Ya, Reza, dapat dilihat siang hari ini pantauan kami, situasi dan juga kondisi di Makobrimob Depok, Jawa Barat terpantau sangat ketat, di mana sudah ada 1 kendaraan taktis yaitu barakuda yang disiagakan di sini, kemudian ada 5 sepeda motor dan juga ada penjagaan dari pihak kepolisian yang berseragam loreng-loreng dengan membawa senapan laras panjang, yang mana memang menurut pengamatan kami hingga dari pagi hingga siang hari ini belum ada kendaraan yang terpantau keluar dan juga masuk dari pintu Makobrimob yang ada di Depok ini. Dan menurut informasi yang kami himpun juga kemarin di tanggal 8 Agustus 2022 dari pihak Wakapolri, kemudian Kabar Reskrim dan juga dari pihak Irwasum ini sudah datang ke Makobrimob untuk menjalani sejumlah pemeriksaan saksi. Namun untuk saksi-saksinya siapa saja yang diperiksa kami juga belum mendapatkan informasi. Selain pemeriksaan saksi juga ada pendalaman kasus dan juga analisa terhadap hasil lab forensik, dan juga dari pihak kepolisian tentu saja terus meminta keterangan lebih lanjut dari pihak Irjen Pol Verdi Sambo yang saat ini masih tengah diamankan di Makobrimob sejak tanggal 6 Agustus 2022, yang artinya hingga saat ini sudah sekitar 3 hari. Namun hingga siang hari ini kami juga belum memantau adanya kehadiran dari pihak keluarga Irjen Pol Verdi Sambo, yang mana menurut informasi yang kami himpun memang dari pihak keluarga Verdi Sambo yaitu Ibu Putri Chandrawati saat ini tengah dilakukan pemeriksaan oleh pihak LPSK di kediamannya. Dan hingga siang hari ini kami juga mengkonfirmasi dari pihak Kadif Humas Mabes Polri yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan bahwa nanti sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia bagian Barat dari pihak Mabes Polri rencananya akan mengumumkan 1 penetapan tersangka lagi. Selain saat ini sudah ada 2 orang tersangka yaitu Barada Richard Eliezer dan juga Brigadir Ricky Rizal yang ditetapkan sebagai tersangka dalam tewasnya Brigadir J. Dan dapat dikatakan juga bahwa dari pihak Inspektorat Khusus atau Irsus ini mengamankan Verdi Sambo di Makobrimob karena Verdi Sambo terbukti melanggar kode etik kepolisian yaitu ketidakprofesionalan dalam melakukan penanganan perkara di olah TKP yaitu dengan mengambil CCTV. Kemudian ada 25 orang polisi lainnya yang juga sudah diduga ini melanggar kode etik dan 4 diantaranya saat ini ditempatkan khusus di Makobrimob. Selain itu juga menurut dari pihak kepolisian saat ini status dari Irjen Pol Verdi Sambo masih belum ditetapkan sebagai sebagai tersangka. Namun rencananya untuk penahanan atau pengamanan Verdi Sambo di Makobrimob ini akan dilakukan 30 hari ke depan, dan dalam penanganan kasus atau perkara tewasnya Brigadir J ini sudah ada 2 tim yang saat ini terus atau tengah bekerja, yaitu dari tim khusus bentukan dari Kapolri untuk menangani apakah nantinya ada unsur pidana, dan juga dari pihak Irsus atau Inspektorat Khusus untuk menangani apakah nantinya ada pelanggaran kode etik. Dan mari kita tunggu bersama hasil pemeriksaan dari pihak kepolisian. Sementara demikian, Reza. Glory, kemarin Wakapolri Komjen Gatot Edi Pramono memimpin langsung pemeriksaan Verdi Sambo dalam kasus kematian Brigadir J. Langsung ia datang ke Makobrimob Depok. Pembahasannya itu sekitar 3 jam, kalau tidak salah sekitar 3 jam di sana. Apa saja yang dibahas oleh Wakapolri? Ya, benar sekali Reza, bahwa menurut pengamatan kami pada 8 Agustus kemarin ini ada kedatangan dari pihak Wakapolri, Komjen Gatot Edi, kemudian juga dari pihak Kabar Reskrim dan juga bersama dengan Irwasum atau Inspektorat Pengamanan Umum, yang mana datang pada pukul 12 siang terpantau masuk rombongan ada 19 mobil. Ini masuk melalui pintu yang ada di belakang saya ke Makobrimob dan kemudian keluar sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan dari pihak Div Humas Mabes Polri ini menyatakan yaitu Irjen Pol Dedi Prasetyo ini ada beberapa pembahasan, diantaranya ada pemeriksaan saksi di dalam yaitu di Makobrimob, kemudian ada pendalaman kasus dan juga ada analisa terhadap hasil dari lab forensik yang saat ini sudah ada di tangan Polri tentu saja. Dan juga dari pihak Kadif Humas Mabes Polri ini menyatakan tentu saja dari pihak kepolisian terus meminta keterangan lebih lanjut dan juga kejadian yang sebenarnya dari Irjen Pol Verdi Sambo di dalam Makobrimob. Dan untuk keterangan lebih lanjut apakah hasilnya kami masih belum mendapatkan informasi. Sementara demikian, Reza.
Baik, terima kasih. Glory Nata melaporkan langsung dari Mako Brimob Kelapa II Depok. Pemirsa, demikianlah breaking news untuk saat ini. Saya Valentinus Reza mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Jangan kemana-mana karena saat lagi Metro Siang akan hadir bersama Sumiang. Sampai jumpa.